Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paragraf. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, fungsi paragraf, persyaratan paragraf yang baik dan benar, jenis-jenis paragraf, dan kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya, dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Baik teman-teman, untuk yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih fungsi dari sebuah paragraf. Nah, jadi fungsi paragraf itu ada 6, dan yang pertama adalah untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan di dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua, fungsi paragraf adalah untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Untuk yang ketiga, fungsi paragraf untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang selanjutnya adalah untuk memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, fungsi paragraf adalah untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Untuk yang terakhir, fungsi paragraf adalah untuk membantu pembaca agar dapat memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik di dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat paragraf yang baik dan benar. Terdiri dari 4 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan panjang paragraf. Yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatukan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua, kepaduan, yaitu kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain, yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Yang ketiga, kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah narasi. Narasi adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang mengungkapkan ide atau gagasan penulis disertai dengan bukti yang nyata dan juga fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu jenis karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar berbuat sesuai dengan keinginan penulis. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah paragraf yang mengungkapkan ide atau gagasan penulis yang disertai dengan bukti dan faktanya. Yang kelima adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau suatu topik kepada para pembacanya. Kesimpulan dari kelompok kami, paragraf adalah seperangkat atau kelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah dan kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu masalah yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di pokok kalimat.